Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran PPKN ya. Di dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 4. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya tentang kalian bagaimana kabarnya tadi sudah, salam sudah, sekarang berdoa. Ibu minta yang berdoa hari ini, Tio ya, tolong Ibu dibantu untuk doa kelas, doa pembukaan kelas. Terima kasih. Ayo Tio mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Tio. Kemudian anak-anak sekarang ini masih masa PPKM, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Ya, kalian kalau kemana-mana atau diusahakan jangan kemana-mana, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu apa saja? 1. Siapa yang mau menjawab? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Ada lagi? Memakai hand sanitizer. Ya, itu. Jadi kalau kemana-mana, mau di mana-mana, dan harus mematuhi protokol kesehatan. Usahakan tetap di rumah saja. Ya. Sekarang Ibu mau share screen untuk pembelajaran PPKN bab 4. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Terus di bab 4 ini kita belajar tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia itu ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kali ini 1, mensyukuri persatuan dalam keberagaman. Kemudian yang kedua, memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman. Kemudian yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman. Itu tujuan pembelajaran di bab 4 ya. Pertama sendiri kita harus bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu 5 apa? Salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu itu yang pertama. Itu cara kita bersyukur. Kemudian memahami dan mengidentifikasi. Memahami itu apa? Dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Memahami bahwa kita harus paham bahwa masyarakat Indonesia itu tidak hanya satu ciri fisiknya. Ya, tidak hanya orang Jawa saja atau tidak hanya orang Madura saja yang dekat dengan kita, kan kita wilayah utara. Tapi masyarakat Indonesia, kalau kalian lihat di gambar ini, ada ini suku Kalimantan. Ya, masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu harus kita pahami. Sekarang dari Pulau W sampai Pulau Rote itu yang harus kita pahami. Agamanya ada 6, ciri fisiknya banyak, kemudian suku budaya dan kebudayaannya macam-macam, bahasanya macam-macam.
itu kita pahami dan identifikasi permasalahan. Kalau kalian di dalam kelas ini 38 siswa ya, tapi alhamdulillah yang masuk, mungkin yang lain ada kendala, baru yang masuk itu sekitar 13 siswa, sekarang 18 siswa, itu ya alhamdulillah kita di masa pandemi ini kita harus paham dan mengidentifikasi, kita harus banyak maklum ya kepada teman-teman yang lain yang belum bisa ikut pembelajaran ya. Kemudian itu kalau kalian lihat dari jumlah itu atau kalian lihat wajah-wajahnya sama apa enggak? Dari jilbabnya pun modelnya macam-macam. Untuk yang laki-laki, potongan rambutnya pun modelnya macam-macam. Ya, kemudian terus gambarnya di wallpapernya apa namanya zoomnya itu juga kalau kameranya ditutup modelnya macam-macam. Ya kita harus paham bahwa dalam keberagaman itu pasti orang itu punya cara tersendiri-sendiri atau jalan masing-masing untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab. Lah, tanggung jawab kita terhadap keberagaman itu apa? Tanggung jawab kita harus paham bahwa persatuan itu yang utama. Dan kita harus berusaha menyelesaikan atau menghindari. Kalau menghindari, kemudian yang kedua, kalau ada masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Itu 3 tujuan pembelajaran. Nah, sekarang ini tadi yang Ibu jelaskan. Ayo siapa yang mau menjawab? Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Coba salah satu menjawab setelah kamu perhatikan, oh tetangga saya ada yang seperti ini. Coba kamu ceritakan dalam bahasa kamu sendiri, tetap bahasa Indonesia ya, tapi dalam kalimat kamu sendiri, perbedaan yang ada dalam lingkungan masyarakat kamu itu seperti apa? Ibu sebut Imas. Iya, Bu. Ya, Imas, coba ceritakan di lingkungan sekitarmu atau di daerah rumahmu itu yang beda apa saja? Seperti perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa, juga antar golongan. Perbedaan agama ada yang agama Kristen, Islam, Hindu. Kalau perbedaan suku ada yang dari suku Bandung, suku Jawa, suku Madura. Kalau antar golongan ada yang dari berbagai macam daerah, budaya, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Terus di dalam perbedaan itu apa yang terjadi di lingkungan masyarakatmu? Setiap ada kegiatan bagaimana? Apakah ada yang didiskriminasikan atau ada yang tidak ikut? Bagaimana masyarakatnya? Mungkin setiap perbedaan pasti ada dalam masyarakat, tapi perbedaan itu menyatukan masyarakat tersebut untuk saling membantu, menolong, dan melengkapi kebutuhan sehari-hari dengan cara membantu sama-sama lain. Ya, jadi kalau ketika ada kerja bakti atau apa semuanya ikut bekerja sama ya. Tuh. Ya. Sekarang setelah perempuan, Ibu mau laki-laki. Fernando, di lingkungan sekitarmu bagaimana? Atau kalau Imas sudah di lingkungan rumah ya, kemudian kalau kamu melihat teman-temanmu, ya walaupun kita secara daring, tapi kan tahu, ya mungkin kalian juga pernah berkomunikasi lewat WA atau lewat Zoom atau yang lainnya sama teman. Sekarang Fernando coba sebutkan perhatikan lingkungan sekitarmu di kelas kalian. Apakah kamu belajar ya, bukan hidup ini. Apakah kamu belajar di lingkungan yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda-beda? Gimana, Do? Lingkungan saya, Bu, berbeda-beda, Bu. Ada yang dari Madura, ada yang dari luar pulau, juga ada yang dari juga ada yang sama di satu pulau, Bu. Iya. Jadi latar belakang siswanya juga berbeda-beda ya. Latar belakang itu dalam artian latar belakang keluarganya itu juga berbeda-beda. Terima kasih ya Fernando dan Imas sudah membantu Ibu. Latar belakang berbeda-beda itu banyak menimbulkan perbedaan. Jadi kalian itu tetap
satu keluarga besar, yaitu keluarga besarnya siapa? Kelas 9K. Keluarga yang lebih besar lagi SMPN 15. Ada yang ditanyakan dari perbedaan ini? Tidak ada ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, keragaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Ya, jadi Indonesia apakah Jawa saja? Tidak. Kalau Indonesia Jawa saja, berarti nama Indonesia itu tidak ada. Yang ada negara Jawa. Itu ya, Indonesia itu dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, ya, itu Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, keberagaman diperlukan. Ya, prinsip-prinsipnya apa? Seperti semboyan negara kita, yaitu semboyan negara kita apa? Dibuka mikrofonnya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, semboyan ini adanya di mana? Di lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Di kaki Garuda mencekram pita. Pitanya tuh bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Selain Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu kesatuan, ada Wawasan Nusantara. Ya. Kalau Wawasan Nusantara itu artinya apa? Kita harus paham. Ini ya, sebentar. Ini masih Bhinneka Tunggal Ika dulu. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa kalau di foto ini Bapak Jokowi menggunakan batik dan para menterinya, kemudian dan istrinya itu memakai baju dari seluruh seluruh suku di Indonesia, baju adat suku-suku di Indonesia. Ya. Kemudian Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia atau kita memandang bangsa Indonesia itu seperti apa? Apakah bangsa Indonesia itu bangsa yang kecil? Apakah bangsa Indonesia itu bangsa yang besar? Apakah bangsa Indonesia itu bangsa yang negara berkembang? Atau bangsa negara dunia ketiga? Ataukah bangsa yang miskin? Ataukah bangsa yang kaya? Itu semuanya ada dalam wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara itu dipelajari bangsa Indonesia itu ternyata bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan sumber daya alam, ya, bangsa yang paling beradab. Kenapa paling beradab? Walaupun timbul perbedaan, ya, perbedaan suku, bangsa, kemudian agama, ras, kita belum pernah terjadi perang besar, ya. Perang besar antar suku. Pernah terjadi, Bu, di Sampit? Iya, tapi korbannya tidak sebesar bangsa lain atau negara lain yang di sana timbul perbedaan. Ya. Bangsa Indonesia itu kaya sumber daya alam, laut punya, hutan punya, mineral punya, bahan tambang atau mineral punya, semuanya punya. Ya, tuh. Terus siapa yang meneruskan, menggali kekayaan alam bangsa Indonesia dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasionalnya bangsa Indonesia? Siapa? Generasi penerus bangsa. Ya, terus dalam generasi penerus bangsa ini meneruskannya dengan cara apa? Ya. Harus ada prinsip atau ciri-cirinya, yaitu apa? Prinsip dan ciri-cirinya yaitu 1, sesuai dengan ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Ya. Bagaimana sih profil pelajar Pancasila itu?
profil pelajar Pancasila ada 6 ciri. 1, cirinya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 1 paling utama sesuai dengan sila pertama, yaitu akhlak beragama. Akhlak beragama artinya apa? Kita harus berketuhanan yang Maha Esa sesuai sila pertama. Ya, Pancasila ini semua bidang itu pasti ada, ya. Terutama dan paling utama berketuhanan yang Maha Esa. Semuanya di kelas ini beragama? Ada yang tidak? Iya, Islam pinter. Semuanya harus beragama. Kalau di Indonesia tidak boleh tidak beragama. Ya, selain beragama juga harus akhlaknya beragama. Ya. Kalian dalam meneruskan dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional bangsa Indonesia yang utama agar tidak menjadi pejabat atau pemimpin negara yang tidak amanah harus beragama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Diri kita sendiri harus bagaimana? Ya, harus disiplin, rajin belajar, itu akhlak pribadi, baik hati, hemat, ya. Kemudian menjaga diri, artinya menjaga diri bagaimana? Menjaga kebersihan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu termasuk akhlak pribadi. Semua agama mengajarkan tentang kebersihan. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus bersih. Kita harus sehat. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Terutama yang pertama kepada siapa anak-anak? Kepada kedua orang tua, kemudian kepada bapak dan ibu guru itu, ya, baru kepada lingkungan sekitar, ya, gitu, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada lingkungan sekitar, tetangga, ketemu orang di jalan, itu akhlaknya bagaimana? Kalau ngomong akhlak itu sama dengan budi pekerti. Berarti yang diambil apa? Sifat-sifat yang positif, jangan sifat-sifat yang negatif. Ya, akhlaknya kepada manusia harus baik. Yang keempat, akhlak kepada alam. Diingat, SMPN 15 itu masuk Adiwiyata Nasional. Ya, kita beri aplaus kepada SMPN 15 karena tahun ini masuk Adiwiyata Nasional. Jadi akhlaknya kepada alam bagaimana? Kalau punya tanaman, tanamannya kering, ya disiram, dipupuk. Kalau punya hewan peliharaan, dipelihara dengan benar. Kalau menemukan sampah di jalan, ya, Bu, saya nemu sampah di jalan raya, mau saya ambil? Ya jangan, ya kan? Ya jangan. Ini dengar suara Ibu ya? Dengar? Oh ya. Dengar. Jadi kalau menemukan misalnya ketika jalan-jalan ada sampah, itu langsung diambil, dibuang di tempat sampah. Bu, kalau tidak ada tempat sampah, disimpan dulu sampai ketemu tempat sampah. Ya. Kemudian yang kelima, akhlak bernegara. Artinya apa? Kita itu berakhlak berbudi pekerti yang luhur. Artinya apa? Taat pada aturan negara. Waktu sekolah, ya sekolah. Waktu belajar, ya belajar. Di jalan raya harus memakai masker, menaati rambu-rambu lalu lintas, ya harus taat pada rambu-rambu lalu lintas. Kalian siswa berarti modelnya, potongannya seperti siswa. Ya. Kalau kalian masih siswa, masih pelajar, itu ya. Jadi kalian sebagai siswa harus patuh pada negara, berakhlak pada negara. Kemudian apalagi dalam mewujudkan tujuan
cita-cita dan tujuannya bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu belajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, identitas, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ini semua dalam berkebinekaan global. Ya, kita boleh menghargai budaya daerah, tapi jangan lupa kita juga harus belajar kebudayaan di luar Indonesia, kebudayaan dunia. Itu penting. Kenapa yang kedua? Karena sekarang ini globalisasi. Artinya apa? Semuanya tidak ada pembatas, ya. Semuanya saling terikat. Ya. Jadi, yang paling utama supaya kita paham, supaya kita tahu, supaya kita mengerti, kita harus belajar kebudayaan yang positif dari negara lain. Contohnya apa? Harus satu, mengenal dan menghargai budaya negara lain. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Paham bahasa Inggris. Ya. Sekarang itu kalian kan masih panjang. Nanti akan ada ekonomi global. Ekonomi global itu seperti apa? Ekonomi global itu semuanya masuk tanpa ada batasan. Banyak orang-orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Diingat, daya ekonomi Indonesia ini rendah, ya. Paling murah, bukan paling murah sih, termasuk murah dengan fasilitas yang baik. Jadi banyak orang luar negeri itu mau masuk Indonesia karena biaya hidupnya murah. Lah kalian kalau bersaing dengan orang luar negeri bagaimana? Ya harus pinter bahasa Inggris, ya, supaya kita tidak kalah bersaing dengan orang luar negeri. Ya, sama-sama pintarnya tapi satu bisa bahasa Inggris, satu tidak bisa bahasa Inggris. Kalau kalian jadi bos bagaimana? Milih sing iso bahasa Inggris apa yang tidak bisa? Yang bisa bahasa Inggris. Karena hampir semua mesin, hampir semua teknologi itu masih dari luar negeri. Ya, gitu ya. Kalau jadi bos satu rajin sholat, satu tidak rajin sholat bagaimana? Ya, pilih yang rajin sholat, gitu kan. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kita kan bermacam-macam. Ya, refleksinya bagaimana? Oh, ternyata ada teman saya yang seperti ini. Harap dimaklumi, harap dipahami, tapi juga harus bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau ada teman kalian dalam satu kelas itu dengan latar belakang yang berbeda, ya kalian harus berupaya membantu dia, kecuali dalam ulangan ya. Membantu belajarnya dia, mengingatkan tanggung jawabnya, itu juga tanggung jawab kalian semua. Masuk 36, lulus juga 30, masuk 38 ya? 38 apa 39? 38. Ya, masuk 38 harus keluarnya 38. Kalau bisa sampai dewasa, ibu ini punya teman SMP. Ya, punya teman SMP sampai sekarang. Dia jadi dokter di Puskesmas Randu atau mana itu ya, daerah Randu situ. Dianya jadi dokter. Dia kuliah di Universitas Jember. Ya, dari teman SMP, ibu SMP itu tahun 1997. Ya, sudah berapa tahun ke sini? Hampir ya 97, 2007, 2017, sekarang 24 tahun. Ya, itu berteman. Ya, kalian 38, ya tetap kalau bisa seperti itu. Kemudian menghargai alma mater, ya kumpul-kumpul, bagaimana ceritanya, ya kita kan pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga itu gotong royong. Ya itu tadi, gotong royong satu, kolaborasi. Kolaborasi artinya apa? Bekerja sama. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, berbagi, kecuali dalam ulangan. Ya, kalau dalam ujian tidak boleh berbagi. Dalam hal yang lain, Bu, boleh berbagi.
ya. Kalau dalam ujian itu kita harus mengerjakan sendiri, tidak boleh gotong royong, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kemudian minta tolong untuk ini caranya seperti apa, belajarnya bagaimana, kemudian itu bisa. Tapi kalau ujian jangan. Kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ya, sama seperti ini. Kalian kan sudah dapat edaran ya untuk donasi untuk korban bencana alam di Indonesia. Ya, itu Bu berapa terserah. Bu, bagaimana? Enggak apa-apa ya. Tidak juga enggak apa-apa. Ibu mengingatkan saja ya. Tapi kalau misalnya ada rezeki berlebih ya, kalian transfer ke nomor rekeningnya burung ya. Tuh. Ya. Kalau tidak, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kan suka dan rela. Itu elemen gotong royong dalam bangsa Indonesia. Sekarang ini banyak saudara kita yang terkena bencana alam. Kemudian yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Ya, satu, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi itu yang seperti apa? Ya kalian sudah besar, bukan kelas 7, bukan dari SD lagi, sudah mau SMA. Ya, kalau sudah mau SMA bagaimana? Harus sadar, saya ini sudah dewasa. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang situasi bagaimana yang harus dihadapi? Jadi harus mencari cara yang sesuai nomor 1. Ya, beriman, bertakwa, jangan dilupakan. Nanti mencari cara, segala cara. Tidak boleh, sesuai yang nomor 1. Ya, berketuhanan yang Maha Esa. Sesuai yang nomor 1, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Boleh cari cara inovasi, kreatif, dan lain sebagainya. Itu, ya. Jadi, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi, bagaimana kalau ini misalnya pembelajaran daring? Bu, saya nggak bisa ikut. Ya, kamu harus sadar. Oh, berarti saya harus absen. Absennya bagaimana? Saya absen ngomong ke gurunya. Bu, saya berakhlak mulia, minta maaf. Ya, minta maaf, tidak bisa hadir karena alasannya ini. Tuh. Yang kedua, regulasi. Regulasi diri itu apa sih, Bu? Kok ada kata-kata regulasi itu? Ya, regulasi diri itu tentang diri kalian. Ya. Jadi kalian memaknai diri kalian itu seperti apa? Memaknai diri kalian itu seperti apa? Ini kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Bu. Iya. Iya. Terus memaknai diri kalian itu seperti apa? Harus mengesahkan, ya. Mengesahkan diri kalian bahwa saya ini remaja yang bertanggung jawab. Kalian sudah remaja, bukan anak-anak lagi. Iya kan? Sudah hampir mau 17. Loh, Bu, masih lama 3 tahun lagi. Iya, sekarang itu harus belajar, harus mandiri itu. Mensahkan diri kalian bahwa kalian bukan anak-anak, kalian remaja yang hampir 17, mau ke 17 walaupun 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, ya. Itu harus saya dewasa, mampu mengatasi ya permasalahan pribadi. Bu, kalau tidak mampu ya cerita ke orang tua, terutama ke guru boleh, ya sharing kemana, ke teman itu. Jadi tahu diri kalian itu seperti apa. Jangan kalian itu anak-anak yang bersekolah, punya cita-cita yang tinggi. Jangan seperti anak-anak yang tidak tahu akan tujuan dan makna hidupnya seperti apa, ya. Jadi harus tahu ini sudah dewasa. Saya mau ke SMA ini, apa yang harus dicapai? Ya, berarti saya harus seperti ini. Gitu. Jangan menggantungkan ke orang lain, ya. Misalnya mau les, mamanya tidak bisa ngantar, gak jadi les. Ya bagaimana caranya? Pesan Grab kah? Ya, naik sepeda sendiri kah? Atau yang lainnya? Itu ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima,
Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Membangun antara keterkaitan berbagai informasi, menganalisis informasi. Elemen kunci bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. Gitu ya, karena sudah dewasa harus paham. Ini gambarnya, ada macam-macam cara. Kalian sudah dewasa, punya hati, sudah mampu melihat penampilan ya diri pribadi dan orang lain, harus cerdas. Ini ada twing, apa ini lampu, harus kreatif. Kemudian harus berputar, ini ada gambar roda, harus penuh catatan atau cita-cita. Ini gambar buku. Ya, jadi bernalar kritis itu seperti itu. Ya, jadi semuanya jadi satu. Semuanya harus pintar, inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi. Bu, saya boleh TikTokan? Boleh, tapi yang positif. Ya, yang terutama satu, beriman dan bertakwa serta akhlak mulia. Ya, jangan sing gak pokro-pokro, jangan sing gak ngena-ngena. Ya, itu boleh kalian upload. Ya, kalau seperti itu tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bu, boleh jadi YouTuber? Boleh, YouTuber apa kalau jutaan dapat uang, ya kan? Kalau jutaan dapat uang, saya cita-citanya mau jadi itu, boleh ditekuni, tapi dalam hal yang positif. Diingat yang nomor 1, ya. Bu, saya mau jadi artis, boleh. Bu, saya mau jadi anggota DPR, boleh. Bu, saya mau jadi menteri, boleh. Bu, saya mau jadi presiden, boleh, Nak. Bu, saya mau jadi duta besar. Bu, saya mau jadi pengusaha, boleh, Nak. Bu, saya mau jadi ibu rumah tangga, boleh. Ya. Tapi ibu rumah tangga sing pinter, ya, agar anak-anaknya menjadi orang yang berhasil, ya, gitu. Mau jadi apa saja boleh yang positif. Yang diingat yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu ya. Semoga kalian semua ini berhasil sesuai dengan cita-cita kalian. Bu, saya mau jadi orang kaya tok. Boleh, Nak. Ya, jadi orang kaya. Ya, opo cara nih? Ya, boleh. Harus 6 ini dilakukan. Jangan jadi orang kaya, nomor 1 nih lewat. Aduh, jangan. Ya, nanti ndak barokah rezekinya. Ya. Kemudian yang terakhir, yaitu pelajar yang kreatif. Lah, ini anak muda, profil pelajar Pancasila. Elemen kunci kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya, jangan menyontoh plek. Ya, jangan duplikat plek. Jangan kontrol V, copy paste, kontrol C, kontrol V, plek. Harus ditambahi ya sesuai dengan ide kalian masing-masing kalau mau membuat sesuatu ya, jangan jadi duplikat ya, karena kalau sekarang ini ada undang-undang IT ya, siapa yang menduplikat akan terkena sanksi ya, sanksi pidana dan sanksi perdata. Kalau pidana di penjara, kalau perdata membayar ganti rugi ya. Kalau kalian nanti jadi mahasiswa, skripsinya ditemukan banyak yang tidak tidak orisinal, bukan buatan sendiri, itu nyontoh plek gitu, kalian akan kena sanksi pidana atau perdata ya. Boleh, Bu, itu hanya sebagai sumber belajar, sebagai acuan, bukan sebagai jawaban atas tugas kalian. Ya, jadi boleh mengambil dari internet, boleh apa, tapi ditambahi. Balik lagi ke sini, Nak, ya. Itu semua 6 profil pelajar Pancasila itu menjadi sebagai upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kembali ke sini, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia apa? Cita-citanya, ada yang bisa jawab? Cita-cita bangsa Indonesia? Ayo. Terdapat dalam pembukaan UUD alinea kedua.
Apa? Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu cita-citanya. Tujuannya ada 4. Ada yang bisa jawab? Tujuan nasional di alinea ke-4 pembukaan. Cynthia. Apa Cynthia jawabannya? Cynthia, jawabannya? Maaf Bu, saya baru masuk. Oh iya. Apa Bu? Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat di alinea ke-4 pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa tujuan nasionalnya? Yang lain? Ada yang Itu, bisa? Bu. Imas. Tujuan khususnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Yang kedua? Yang ketiga? Kehidupan bangsa. Yang keempat? Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu ada 4 tujuan bangsa Indonesia. Ya, itu semua harus dicapai. Ya. Sekarang, telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Tuh. Ini demikian pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Untuk tugas berikutnya, kalian berkelompok, ya. Berkelompok, bergotong royong, kelompoknya berapa, Bu? 3-3 saja. Ya, 3-3 bergotong royong mengerjakan apa, Bu? Coba kalian tampilkan nanti ya salah satu kebudayaan dari salah satu daerah di Indonesia. Ya, entah menyanyi lagu daerah, entah berbahasa lagu daerah, entah menjelaskan kuliner kuliner daerah, entah menjelaskan rumah adat itu. Itu tugas kelompoknya. Ya, bertiga-tiga atau berdua-dua saja ya, berdua-dua saja. Jadi untuk tugasnya kalian berdua-dua menampilkan, bisa bernyanyi, bisa ngomong bahasa daerah, bisa menjelaskan tentang kuliner, rumah adat, atau baju daerah dari salah satu daerah di Indonesia. Itu tugasnya, berdua-dua. Ya. Kemudian demikian pembelajaran hari ini untuk materi keberagaman, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Ya. Ibu minta Rafli Ardiansah. Rafli, dibuka gambarnya, Nak. Rafli. Atau Naufal Salih ini. Naufal. Naufal. 3, 2, 1. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Ya. Doa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak ya. Ingat pesan Ibu, patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak ya. Tetap belajar, tetap semangat. Diingat ada 6 tadi ciri profil pelajar Pancasila
ya. Kemudian kirim foto di Twibbon profil pelajar Pancasila. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.